lagi di iPod Equilibrium Podcast. Bersama saya Islamia yang akan menjadi host podcast kita pada kali ini. Nah, gimana nih kabar dari teman-teman Equilib? Semoga senantiasa sehat selalu ya. Oke, untuk iPod kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat kece. Halo. Jadi teman kece kita sebelah ini dari Universitas Muslim Indonesia sekaligus Head of Region 11 Novo Club. Nah, karena tak kenal maka tak sayang, mungkin bisa kenalan dulu nih Kak sama teman-teman Equilips. Ini kalau di Equilips nama ininya ya, Nama kerennya lah. Nama kerennya. Halo teman-teman Equilips, salam kenal. Saya Zuhud Arantah Farezi yang teman-teman bisa sapa Sudut saja ya, bukan Sudut ataupun Subut ya. Saya sendiri sekarang semester 5 di Universitas Muslim Indonesia, Fakultas Sastra di Prodi Ilmu Komunikasi. Jadi siapa di sini teman-teman Equilips yang satu prodi mungkin ya kita sama ya gitu. Gitu ya. Oke, teman-teman Equilips itu tadi mungkin perkenalan dari narasumber kece kita nih. Nah, untuk tema podcast kita kali ini yaitu networking untuk persiapan karir ke depannya. Nah, teman-teman Equilips, perlu kita ketahui bahwa networking itu adalah salah satu langkah penting untuk membangun koneksi kita dalam persiapan karir ke depannya. Oke, mungkin bisa nih Kak, kita langsung membahas terkait networking. Nah, menurut Kak Zuhud nih, untuk mahasiswa sepenting apa sih itu networking untuk masa depan nanti? Wah, menurutku sendiri networking itu sangat amat penting ya. Kakak siapa tadi namanya? Kami ya Kak. Kami ya. Karena yang pertama, networking itu bisa kita untuk sebagai apa ya? Sebagai peluang kita berkolaborasi. Terus yang kedua, dengan kita networking, kita bisa membuka ide-ide baru bersama orang-orang baru juga pastinya. Dan yang terakhir, networking itu kita bisa apa ya? Kita bisa punya banyak kenalan pastinya yang nantinya itu benar. Nantinya tuh kita bakalan terus-terusan buat sesuatu yang baru gitu. Jadi ada terkait relasi dari ide-ide kita mungkin yang bisa ditunjukkan di situ lah dengan adanya networking itu. Oke Kak, tadi kan Kakak juga sekaligus ketua Head Region Novo Club. Iya benar. Nah, mungkin bisa dikasih tahu kepada teman-teman Equilips nih, apa sih itu Novo Club Region 11? Wah, ini dikenalkan ya? Yang boleh secara mendasar lah, seperti apa sih itu Novo Club? Oke, Novo Club itu ialah komunitas mahasiswa aktif yang diinisiasi oleh Paragon Corp. Mungkin teman-teman Equilips sini tahu ya Paragon Corp itu apa ya. Dan di sini kita sifatnya inklusif yang dimana teman-teman itu bisa gabung apapun IPK-nya, dimanapun tempat tinggalnya dan apapun fakultasnya itu semuanya bisa gabung. Jadi di sini kita sama-sama belajar, kita sama-sama berinovasi dan di sini teman-teman tak perlu takut salah karena di sini adalah tempat yang kita salah buat kita belajar hal-hal yang baru pastinya. Seperti itu Kak. Berarti tidak ada persyaratan yang basic lah. Nggak ada dong, nggak ada IPK minimal sekian, minimal ganteng dan sebagainya, nggak ada. Aman aja pokoknya. Bebas, berarti. Bebas, bahkan S3 pun bisa gabung deh di Novo Club BTW. Nggak cuma S1 aja, ataupun yang 3, 4, semuanya bisa. Nah, itu nih teman-teman Equilips, mungkin sudah bisa tahu ya apa itu Novo Club Region 11 ini. Oke, terkait Novo Club nih Kak. Ya. Alasan mendasar Kakak untuk gabung di situ itu apa kira-kira? Alasan mendasarnya lah. Ini alasan yang serius atau yang bercanda? Mungkin yang berkaitan dengan networking nih Kak. Berkaitan. Oke. Apakah apa yang ada di sana gitu sehingga Kakak mendasari untuk masuk di situ? Jujur ya, mungkin kemarin itu ada ini sebenarnya ada satu kejadian di mana agak menjadikan sebenarnya. Kejadian apa nih Kak? Jadi dulu itu sebenarnya saya mau berkuliah di Universitas Pajajaran gitu. Tujuannya agar kita mempunyai networking yang lebih luas, relasi yang lebih luas dan yang lebih jauh lagi pastinya nggak di Makassar top begitu. Keluar ya. Iya, tapi bukan berkata lain gitu. Ini tidak lulus. Makanya Novo Club ini muncul sebagai plan B saya untuk kita mencari teman-teman baru gitu. Dan untungnya di Novo Club ini kita
apa ya, kita bisa kenalan, kita bisa bertemu dengan teman-teman yang satu visi yang sama pastinya, dan mereka juga pastinya dari ini ya, dari seluruh Indonesia, salah Bagi satunya penjuru lah. benar Oke, bagi terus? penjuru. Maka saya nggak pernah kepikiran bahwa di Nova Club ini saya bisa kenal Carmila. Padahal yang itu teman juga ya. benar. Jadi apa ya, Nova Club itu bisa dibilang tempat yang pas buat teman-teman semua jika benar-benar pengen berubah nih dari yang kemarin masih kurang mungkin atau bagaimana gitu, menjadi pribadi yang lebih baik. Itu Nova Club tempatnya yang sangat amat pas seperti itu ya. Oke. Kan di antara banyaknya nih komunitas lain, organisasi lain selain Nova Club ini. Nah, kenapa nih Kak? Kakak memilih Nova Club, dan apa yang membedakan Nova Club ini terhadap komunitas lain? Sehingga Kakak tertarik ke, oh saya harus gabung nih di Nova Club gitu. Kalau yang paling ini sih pasti backingannya ya. Backingannya sudah Yang lagi backingan ya. Nah, di mana backingan itu 13 brand. Jadi Kak, kita langsung mikir kayak, wah ini kita nggak perlu mungkin danus dan sebagainya. Jadi Kak, udah pasti nih ini bakalan bagus, iya gitu. Dan terus juga kita lihat satu sisi yang dimana pas batch 1 kemarin, kebetulan saya barunya di batch 2 ya. Batch 1 kemarin itu ada 3.000 proyek yang sudah selesai, dan itu bikin saya lebih yakin buat gabung ke organisasi ini. Karena sebelumnya itu saya paling anti yang namanya gabung organisasi. Berarti nggak terlalu tertarik awalnya gitu. Bahkan tidak mau. Enggak ada sama sekali kemuanya. Terus? Tapi ya tiba-tiba muncul di TikTok, lah ada nih organisasi buka gitu. Terus ya udah daftar gitu. Terus juga kebetulan kemarin persyaratannya ya cuma upload tribun, walaupun sedikit malu ya. Tapi nggak apa-apa. Baru pasangan tribun pertama kali. Ya kan, benar. Mana bukan pertama kali juga di sosmed itu. Jadi kayak first impression sekali bagi Ya, Kakak. tapi overall ya bagus lah. Alhamdulillah jadi head region sekarang. Oke. Nah, Kakak sudah masuk di Nova Club Region 11. Ya. Nah, bagaimana cara Kakak membangun hubungan di komunitas tersebut lah? Wah. Dari segi networkingnya Kakak di sana. Ya. Gimana? Kira-kira? Gimana ya, kemarin itu pas awal-awal masuk, jujur ya, kemarin itu saya tipenya orang yang milih-milih gitu dalam berteman. Oke, gitu. ya. Uh, Banyak poin. banyak ya. Oke. Terus? Cuma kemarin dengan modal nekat ya, Terus? situ apa ya, kalau nggak salah itu ada satu event yang dimana event itu inisiatif dari mereka, dari teman-teman para Novo. Mereka bikin buka bersama sama anggota komunitas atau organisasi. Nah itu saya coba ini dong, saya coba gabung di situ tanpa ada kenalan siapapun dari kampus. Sendiri banget nih. Sendiri banget. Bahkan dari kampus Umil sendiri di situ. Oke, terus? Nah di situ kita coba gabung ya, dan mau nggak mau kita SKSD pastinya. Sebenarnya ya, kita harus membangun kayak, oh harus akrab nih. Benar. Mau gimana pun kita udah di sini. Benar, mana kan kayak rame ya, kita nggak bisa diam-diam terus. Ya nggak mungkin juga sih. Oke. Terus kayak di situ mulai pertama kalinya di situ pas buat, terus lama-lamaan sering join, dan akhirnya ya udah mulai banyak yang kenal. Dan pas pemilihan kemarin itu tuh karena banyak kenalan jadi banyak milih juga. Oh, Benar. benar. Itu salah satu pentingnya networking gitu. Oke, yang awalnya malu-malu sama sekali ya, nggak ada teman, akhirnya bisa diberi kepercayaan untuk sangat luar biasa nih teman-teman Ekolib. Berarti itu memberikan kita bahwa penting untuk networking, penting untuk menjaga hubungan kita dengan teman-teman yang ada di sekitar kita. Oke. Next question Kak. Apa tuh? Wah. Sebagai mahasiswa, menurut Kak Zuhud nih, apa tantangan Kakak dalam membangun networking? Oke, dari segi tantangan ya. Tantangan ya. Oke, tantangannya nih. Tantangannya banyak sebenarnya pasti. Salah Satunya. satunya itu ketika kita ketemu satu orang yang tidak sefrekuensi.
gitu. Dimana mungkin kayaknya introvert tapi orang ini benar-benar ekstrovert yang dimana pasti bakal nyerap energinya kita sebagai introvert. Itu salah satu tantangan yang harus kita jalani, yang harus kita lewati ketika bertemu dengan orang baru. Tapi solusi dengan masalah tersebut, solusi dari masalah tersebut, kita bisa mulai lewat apa ya, memuji orang tersebut. Kita harus tahu dulu nih orang ini, kita harus cari tahu dulu dia ini suka apa dan sebagainya. Pokoknya kita sebagai fasilitator jadinya kita nanya terus biar orang ini cerita gitu. Nah setelah itu baru tuh bisa masuk. Mungkin next time kalau ada sesuatu kabarin ya seperti itu. Cara kakak untuk menghubungkan lah gimana caranya berkomunikasi dengan si ekstrovert tersebut, misal kita introvert ya. Iya benar. Terus keterampilan apa yang dibutuhkan agar memperkuat networking kita ke depannya? SKSD dong. Oke, kembali lagi kenal dengan teman-teman. Oke. Investigasi. Ya, kita nggak bisa diam terus. Iya, mau nggak mau kita harus kenal sedekat dengan orang ini. Kita harus apa ya? Meskipun misal contoh saya masih mahasiswa terus ketemu dengan ini yang sering ya. Sering itu meeting dengan orang-orang yang lebih tua lah, 30-40 tahun nah gitu. Itu kan otomatis kayak jokesnya beda, pembahasannya beda dan sebagainya. Nah mau nggak mau kan ini kan baru pertama kali. Jadi seperti tadi yang saya bilang, kita harus cari tahu dulu orang ini. Kita sering-sering kasih pertanyaan untuk orang ini gitu, biar dia cerita, biar dia pokoknya terbuka lah untuk kita gitu ya. Untuk supaya bisa alurnya itu dapat lah. Alurnya dapat nanti. Oke, betul. Jalur tengahnya itu dapat. Agar bisa terhubung ya komunikasinya. Oke. Selanjutnya Kak, terkait sok kenal, sok dekat tersebut, kan kadang nih Kak ada yang mungkin tidak nyaman terkait apa yang kita berikan ke mereka. Nah, bagaimana Kakak dapat mengatur atau mengevaluasi mungkin terkait hal tersebut lah? Gimana cara Kakak untuk mengevaluasi atau menjelaskan bahwa oh ini saya salah nih terkait tantangan ini saya salah dalam melakukan mengatur hal tersebut. Mungkin dari sudut pandangku sendiri saja kali ya, karena ini dibilang beda-beda tiap orang gitu. Dari saya sendiri itu saya bakal mulai lewat refleksi diri. Contohnya kayak apa yang saya tidak suka itu nggak bakal aku ituin ke orang lain. Iya gitu. Oke nih Kak, terkait keterampilan dalam membangun network Kak. Nah, bagaimana cara Kakak untuk mengatur dan mengevaluasi efektivitas dari networkingnya Kakak terapkan, khususnya atau contohnya di organisasi Kakak? Caranya? Iya. Di organisasi. Iya, oke. Di komunitas Kakak nih, di network clubnya. Gitu ya. Kalau di organisasi itu kita selalu ini sih kan, kita selalu ada bukan yang bernama Isar Badi. Nah, Isar Badi ini tempat di mana teman-teman itu bisa cerita apa kendala mereka dan juga apa kesulitan mereka selama berorganisasi. Nah, di situ bukan saya sendiri yang menghadapi dengan teman-teman Isar, ya di Isar sendiri, ada divisinya sendiri. Nah, jadi di situ bukan apa ya, kalau di organisasi kami itu bukan kita yang coba cari tahu, tapi dari tim HR-nya ini. Nah, setelah tim HR-nya tahu kalau core ininya masalah intinya itu di bagian mana, selanjutnya mereka ini informasikan ke saya dan juga teman-teman BOD gitu. Nah, itu baru deh kita identifikasi lagi, kita audit lagi bagaimana jalan keluarnya biar masalah tersebut bisa bukan pudar, lebih tepatnya diselesaikan begitu.
Berarti menyelesaikan ini personal ke personal gitu kak? Personal. Oh, Ya. berarti nggak ada yang kayak berkumpul gitu untuk meluapkan keluh kesahnya mereka, nggak ada? Selama ini belum ada. Oh, gimana? Betul-betul personal. Mencari personal sendiri. Iya. Oke, mungkin bisa kak Subot ceritakan pengalaman ketika berhasil terhadap sesuatu yang dimana itu berasal dari networking atau jaringan kamu sendiri. Wah, iya. Ini di organisasi atau di luar? Oh, boleh, bebas. Bebas, Mau ya? di organisasi, di Novo Club atau di luar pun boleh. Ya, Mungkin mungkin yang berhasil. ya, mungkin kita ambil di organisasi sama kampus ya. Oke, boleh. Mulai dari Novo. Nah, mungkin teman-teman di sini sebagai warga organisasi, Ya. salah satu kesulitannya ketika ingin membuat event itu cari venue dan juga cari dana. Iya, betul sekali dan Nah, tapi di satu sisi di Novo Club ini kita mengadakan yang namanya kolaborasi. Kita selalu open dengan kolaborasi seperti itu. Mau dari organisasi apapun dan dari manapun dan juga dari bidang apapun itu kita selalu open dan kita selalu terima. Betul. Nah, dari kolaborasi tersebut kita selalu dapat apa yang kita butuhkan. Misal kita itu di Novo itu gak ada yang namanya apa sih kalau ini rumah organisasi. Nah, sekret, betul. Nah, tapi di Novo itu karena kita sering kita sering collab begitu, kita sering bikin acara. Nah, jadi sekretnya kita itu bukan di satu tempat, iya, tapi banyak tempat dan tempat yang cozy juga ya, loh, jadi kafe-kafe gitu. Dan itu kita nggak bayar sama sekali. Free banget. Free. Paling ya bayar makan minum paling. Iya. Nah, di satu sisi juga kita itu sering kekurangan yang namanya manpower, betul. Yang jatuhnya itu volunteer, enggak sih? Kadang gitu, kalau acara besar kita sering kekurangan, tapi di satu sisi karena kita punya stakeholder bisa tercover. Contohnya kemarin kita itu ada proyek ke Banda Neira. Wow. Nah, Banda Neira. benar. Di satu sisi itu kita nggak ada kenalan di sana sebenarnya. Kita nggak ada kenalan, kita nggak ada koneksi dan sebagainya. Tapi ternyata ada satu, kita sempat ingat bahwa kita sempat berkolaborasi dengan satu pihak, lembaga masyarakat kalau nggak salah. Di sana di Banda. Nah, jadi teman-teman sih, lebih ke orang-orang di sana membantu kita buat ngefasilitasi semuanya, mulai dari rumah, terus juga perizinan, karena kan kemarin itu ngomongnya kita butuh perizinan dari universitas. Luar Banda nih, Iya. Apalagi kan kayak ke sekolah dan sebagainya, itu pasti butuh persyaratan. Nah, situ kita dibantu buat mengirimkan suratnya atau apa sih nanti jatuhnya, agar bisa diberikan izin ke kepala desa di sana. Dan pokoknya masih banyak lagi dari kalau di daerah itu, dan pokoknya banyak kalau di rumah. Terus kalau di kampus sendiri ya, dengan ada networking ini ada satu pengalaman di mana kita di kampus itu ada satu proker wajib kelasan gitu, di mana nah prokernya itu kita ke panti asuhan dan juga berbagi takjil itu di tiap tahun. Nah, kendalanya itu pasti seputar dana pastinya ya. Ingin berbagi-bagi. Benar, tapi karena kita punya koneksi, kita punya kenalan, akhirnya pada saat itu juga gimana ya, saat itu bisa pokoknya saat itu kita betul-betul kayak kekurangan dana. Gimana caranya kita kumpulkan dana biar kita terlaksana gitu. Terus kita coba hubungi satu orang ini kita kenal yang kebetulan sempat bekerja sama juga, dan tanpa ada persyaratan, tanpa ada basa-basi dan sebagainya, mengiyakan benar, langsung kirim disuruh kirim
apa namanya norek lah untuk mensumbangsikan. benar kayak gitu. Jadi kayak jadi networking itu sangat amat penting sih buat kita. Bisa mempermudah kita dalam melakukan Benar. sesuatu. Mudah banget. Oke, last question Kak. Oh. Apa tips terakhir Kakak yang ingin dibagikan kepada teman-teman Ecolips tentang seperti apa networking untuk kemajuan karir? Tipsnya ya? Tipsnya Ya. ya, untuk kemajuan karir ke depannya. Paling tipsnya itu yang pertama teman-teman gak usah malu ya buat kenalan sama orang baru, buat bertemu dengan orang baru. Karena ya yang pastinya teman-teman harus distract dulu otaknya sebelum memulai hari. Distract dulu dengan hal-hal yang positif gitu. Jangan ada kata malu, jangan ada kata insecure dan sebagainya. Karena itu bakal membuat teman-teman buat menjalin koneksi dengan orang-orang yang baru. Gitu. Terus yang kedua, teman-teman balik lagi kita ke SKSD ya. Itu harus aja dulu. Itu yang dekat. Tapi kalau bahasa profesional itu komunikasi yang efektif gitu. Iya. Teman-teman harus bisa memahami lawan bicaranya teman-teman dan juga bisa memberikan bahasa yang mudah dimengerti ke komunikatornya kita. Gitu. Karena gimana ya? Networking itu sangat amat penting teman-teman. Bahkan sekalipun kita punya bisnis, tetap kita butuh yang namanya bantuan seseorang gitu. Kita nggak kita selama hidup ini pasti butuh bantuan seseorang gitu. Jadi harapannya teman-teman bisa menjalin hubungan yang baik yang lebih luas ya di daerah Makassar ataupun sekitarnya di luar, bebas banget itu mah ya seperti itu saja kali ya. Tipsnya ya kalau sangat-sangat bermanfaat nih bagi teman-teman Ecolips terkait tips untuk networking dengan mempersiapkan karir ke depannya. Nah, teman-teman Ecolips, itulah tadi pembahasan kita mengenai topik networking untuk persiapan karir ke depannya. Nah, saya berharap dari podcast ini teman-teman akan mendapatkan wawasan yang berharga terkait informasi seputar bagaimana networking ini bisa membantu kita untuk kesuksesan karir ke depannya. Ingat, networking bukan hanya tentang siapa yang Anda kenal, tetapi bagaimana Anda membangun hubungan yang otentik dan bermakna. Teruslah terhubung dan jadilah pendengar yang baik dan jangan ragu untuk membuka peluang baru. Sesuai kata pepatah, jaringan Anda adalah kekayaan Anda. Jadi jangan ragu untuk memperluasnya dan menjaganya dengan baik. Oke, terima kasih untuk Kak Zulhud telah menyempatkan waktunya berbagi pengalaman dan tipsnya terkait networking. Dan untuk teman-teman Ecolips, nantikan podcast selanjutnya. Sampai jumpa.